Pemirsa, pemerintah mengoptimalkan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan mengintegrasikan adanya LTSA atau layanan satu atap atau layanan terpadu satu atap. Dan di Perda di Jawa Timur sendiri untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur ini juga sudah membuat perda untuk melindungi PMI khususnya di Jawa Timur. Apakah hal ini bisa memenuhi hak-hak dari PMI atau pekerja migran Indonesia? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan perlindungan buruh migran dan sudah terhubung melalui sambungan daring ada Ibu Hikmah Bafaki selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Selamat siang Ibu Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hikmah sudah bergabung bersama kami di Metro TV Jawa Timur. Dan secara sumber kita yang kedua ada Pak Supriyono selaku Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan. Selamat siang, Pak Supriyono. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam sambungan daring di Metro TV Jawa Timur. Saya ke Bu Hikmah terlebih dahulu. Bu Hikmah, kemarin pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur sudah mensahkan adanya perda dari perlindungan PMI atau pekerja migran khususnya di Jawa Timur. Seperti apa poin-poin yang dituangkan dalam perda tersebut untuk melindungi hak-hak dari PMI? Ya, terima kasih Mbak Fatma. Perda ini dibentuk secara inisiatif DPRD melalui skema inisiatif DPRD ya, untuk memberikan kepastian hukum dan mengimplementasikan Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Ada banyak yang berubah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, dari Undang-Undang PMI yang lama, di mana di Undang-Undang terbaru 8 tahun 2017 ini, 18 2017 ini ada hal yang lebih kompleks dari keikutsertaan pemerintah di semua level, mulai dari pemerintah pusat hingga desa untuk melakukan proses pelindungan terhadap PMI. Plus di dalamnya ada juga diatur pelindungan terhadap keluarga PMI termasuk anak pekerja migran Indonesia. Karenanya kemudian DPRD Provinsi Jawa Timur lewat Komisi E Kestra beranggapan perlu kami kuatkan dalam bentuk perda untuk memastikan ada komitmen-komitmen politis dan penganggaran yang dibangun oleh pemerintah provinsi untuk melakukan penguatan pelindungan tersebut. Karena Jawa Timur adalah daerah basis pengirim PMI yang luar biasa besar. Ya. Kita punya banyak kantong basis buruh migran yang sangat menunjukkan indikator banyak hal ya. Di satu sisi memang mensejahterakan secara ekonomi, tapi di sisi lain juga kadang-kadang masih timbul beberapa problem, terutama problem ikutan terhadap keluarga pekerja migran itu sendiri. Karenanya kita beranggapan pemerintah provinsi perlu hadir, terutama untuk penguatan kelembagaan lembaga pelayanan terpadu satu atap yang sedang kita inisiasi di beberapa tempat. Saat ini kita sudah punya satu yang sangat-sangat terintegrasi dan memiliki kualifikasi layanan yang paripurna, bahkan memperoleh penghargaan tingkat nasional di Bendera Merisi Surabaya. Nah, kita berharap di beberapa titik lagi, terutama di basis-basis pengirim PMI, itu juga bisa diwujudkan LTSA dengan layanan yang sama luar biasanya seperti yang ada di Surabaya ini. Itu komitmen politisnya. Jadi masih ada di kota Surabaya ya, yang untuk daerah-daerah lain ini masih belum ya Ibu Hikmah? Ada sebetulnya Ponorogo, Tulungagung sudah memulai, cuman layanannya belum selengkap di Surabaya. Setidaknya imigrasi belum berkantor di situ. Baik. Itu salah satu indikatornya ya. Baik. Kemudian Bu Hikmah, saya harus ke Pak Supriyono. Pak Supriyono, nanti akan kita bahas bagaimana pekerja migran Indonesia di Kabupaten Pacitan ini ada berapa pengiriman dari PMI sendiri dan bagaimana pemenuhan hak-haknya. Apakah Kabupaten Pacitan sendiri sudah siap untuk menerapkan perda yang terbaru? Hal ini akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.
pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan pelindungan buruh migran. Dan saya langsung saja ke Pak Supriyono selaku Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan. Pak Supriyono, bagaimana saat ini terkait dengan implementasi dari Perda terbaru, yakni perlindungan PMI, apakah sudah diterapkan di Kabupaten Pacitan sendiri? Ya, terkait dengan Perda terbaru masalah perlindungan PMI, utamanya ada di Kabupaten Pacitan. Jadi memang dalam 1 bulan terakhir ini, Pemda Pacitan menggodok masalah pelayanan satu atap atau istilahnya di situ adalah mall pelayanan publik. Jadi intinya pelayanan publik yang ada di OPD itu nantinya akan dijadikan satu tempat di mana masyarakat yang membutuhkan layanan publik itu langsung menuju ke kantor atau istilahnya mall pelayanan publik tersebut. Oke, jadi belum siap ya Pak untuk melakukan LTSA sendiri? Apakah sudah siap Pak di Kabupaten Pacitan? Nah ini tadi kami sampaikan, intinya kami Pemda Pacitan ini masih mengkaji dan kemarin itu studi banding di Kabupaten Madiun. Kalau boleh tahu berapa total Pak dari PMI atau pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri dari Kabupaten Pacitan sendiri? Ya, jadi menurut data dari sistem per 1 Januari 2001 sampai hari ini yang sudah terregistrasi itu sejumlah 37 PMI. Terus untuk yang sudah diberangkatkan ini sejumlah 19 PMI dan kepulangannya, jadi mungkin kontraknya sudah habis atau cuti, ini sejumlah 76 PMI sampai hari ini. Oke, dan apakah semuanya aman Pak? Apakah ada masalah di lapangan sendiri yang ditemukan oleh pemerintah kabupaten? Alhamdulillah untuk saat ini aman-aman saja Ibu. Kemarin pada saat pandemi itu juga ada kepulangan, namun begitu kan ada istilahnya ada karantina dan sebagainya, tapi juga ditangani oleh Satgas pada saat itu. Oke. Baik, saya ke Bu Hikmah. Bu Hikmah, untuk perlindungan dari PMI atau pekerja migran Indonesia sendiri ini harus dilakukan dikarenakan walaupun di Kabupaten Pacitan tidak ditemukan masalah begitu atau belum ditemukan masalah, namun pada kenyataannya di Jawa Timur sendiri ada berbagai permasalahan seperti kekerasan, lalu hilang kontak atau hilang kontrak juga dan juga gaji bahkan tidak dibayar. Bagaimanakah Perda dan juga undang-undang dari PMI ini bisa melindungi kepentingan dan juga hak-hak dari PMI atau pekerja migran Indonesia, terutama asal Jawa Timur? Ya, dari data kepulangan tahun 2020 misalnya Mbak, 13.994 kepulangan, 1.311-nya terkategori bermasalah. Itu PMI prosedural. Untuk PMI non-prosedural yang berangkat dan pulang di tahun 2020 itu 4.432. Di tahun 2021 meningkat 8.478. Ini yang dideportasi terutama dari Malaysia ya. Terbanyak dari wilayah Madura, Sampang, Bangkalan, dan sekitarnya. Nah, kita menghadapi problem yang serius dari hulu ke hilir nih Mbak. Kita melihat sebetulnya bekerja sebagai PMI ini hak. Dan ini memang ternyata mensejahterakan di beberapa tempat ya. Di banyak desa kita lihat pertumbuhan ekonomi menjadi sangat bagus karena ditunjang oleh devisa dan remitensi dari kiriman PMI ini. Karenanya kemudian menurut kami negara harus lebih banyak berbuat gitu, lebih banyak hadir. Mereka sudah menyumbangkan devisa sedemikian besar, tapi kemudian layanan kita cenderung masih kurang tersistem ya, masih parsial. Kita harus melindungi sejak hilir. Bagaimana mempersiapkan mereka yang berangkat agar betul-betul memiliki kualifikasi sesuai yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Kemudian dipersiapkan betul psikologinya, dipersiapkan betul keluarga yang ditinggalkan. Hingga kemudian mereka berangkat dalam posisi nyaman, bekerja dengan produktif. Dan ketika kepulangan mereka, bagaimana kemudian mereka bisa memanfaatkan uang yang didapat dengan cara yang
produktif pula. Itu, Oke. Mbak. Bukan sudah konsepnya. sudah ada perdanya. Lalu bagaimana teknis atau juga juklaknya bagaimana berkaitan dengan teknis dari kelanjutan perda tersebut? Apakah sudah tersampaikan hingga ke tingkat pemerintah daerah maupun desa dan juga masyarakat sendiri? Hal ini akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, saya langsung saja ke Bu Hikmah. Bu Hikmah, bagaimana instrumen yang dipersiapkan oleh DPR dan juga pemerintah sendiri selain perda untuk melindungi PMI? Apakah sudah ada turunan-turunannya agar sampai di pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten kota ini sudah siap untuk melakukan pelindungan terhadap PMI? Ya, perda ini baru disahkan kemarin. Tentu kami harus memulai untuk membahas pergub yang lebih teknis lagi ya. Hanya praktik baik pelindungan PMI di Jawa Timur sudah dilakukan di banyak tempat. Jadi ini semacam melegitimasi sesuatu yang sudah kami kerjakan dan mengoptimalisasi tindakan-tindakan berikutnya, termasuk seperti yang tadi semangatnya adalah membangun LTSA di banyak tempat yang basis pekerja migran. Pertama, yang kedua, basis hulunya perekrutan, pelatihan, sertifikasi, kalau bisa dibiayai oleh APBD provinsi maupun kabupaten kota basis, hingga kemudian beban bagi calon PMI menjadi lebih ringan. Nah, proses sertifikasi ini mahal. Kalau dibiayai oleh negara itu akan sangat membantu. Yang berikutnya, bagaimana kemudian memastikan mereka tetap terhubung dengan baik bersama keluarga. Karena di LTSA itu ada layanan konsultasi psikologinya juga, Mbak Fatma. Baik. Dan ini masih dipersiapkan berarti ya, Bu ya? Sudah dijalankan, Mbak. Untuk pergubnya masih dipersiapkan? Iya, ini kan legitimasi hukum untuk sesuatu praktik baik yang sudah kami lakukan. Hanya bersama perda ini akan ada dan terjadi penguatan-penguatan dari aspek kebijakan secara anggarannya, begitu maksud kami. Baik, saya ke Pak Supriyono. Pak Supriyono, saat ini bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Pacitan sendiri untuk PMI apa saja nih, Pak? Ya, jadi untuk pemerintah Pacitan dalam hal ini dalam DPMI, karena kami di Naker ini tidak didukung dengan anggaran yang maksimal, sehingga kami hanya istilahnya gitu. Jadi calon PMI yang mendaftar di Pacitan, baik itu di dalam hal membuat ID PMI maupun rekomendasi paspor, tapi betul-betul selektif di situ. Sehingga kami tidak ingin calon PMI yang dari Pacitan itu nanti bermasalah di kemudian hari. Sehingga kami dalam sosialisasi memang belum maksimal karena anggaran di bidang kami utamanya untuk sosialisasi terkait dengan regulasi PMI ini belum yang didukung. Baik, lalu harapan apa yang ingin disampaikan dari pemerintah Pacitan sendiri untuk bersama-sama melindungi PMI sendiri tidak hanya di Pacitan tapi juga di Jawa Timur, seperti apa ini, Pak? Ya, harapan kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang mungkin juga dibilang sebagai pahlawan devisa. Kami harapkan untuk teman-teman di Jawa Timur utamanya dikoordinasikan koordinator dari Dinas Naker Trans Provinsi, kami selalu berkoordinasi. Intinya koordinasi. Sehingga nanti kita jalannya di Jawa Timur itu bisa satu barisan. Baik, semoga dari pemerintah kabupaten kota ini sendiri juga semakin di depan untuk melindungi kepentingan dari pekerja migran Indonesia. Dan terima kasih Pak Supriyono selaku Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pacitan, dan juga sebelumnya ada Ibu Hikmah Bafaki selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.